Halo, welcome back guys. Akhirnya saya balik lagi membahas tanaman cabai rawit cuaca ekstrim tahun 2024 ini ya. Yang populasinya itu hanya 650 pohon. Sebenarnya untuk cabai ini saya sudah memutuskan untuk tidak mau bahas lagi, tidak mau melanjutkan lagi karena itu beberapa file pentingnya itu tidak sengaja terhapus. Tapi beberapa di antara kalian penonton setia Papadas Family Channel itu selalu bertanya guys tentang kondisi terakhir cabai ini. Dan ada juga yang penasaran berapa sih hasil akhir total dari semua yang kita petik sampai finish dari 650 pohon. Jadi saya akhirnya memutuskan oke, kita lanjut saja bahas sampai selesai walaupun banyak file penting itu yang tidak sengaja terhapus itu ya. Nah oke, sekarang kita flashback dulu ke kondisi tanaman cabai ini tuh di episode sebelumnya ya. Jadi cabai ini tuh dulu menderita daun kuning dan rontok. Lalu ada musim kemarau yang hampir 2 bulan. Nah setelah musim kemaraunya berlalu, kita coba rawat lagi tanaman cabai ini dan seperti inilah kondisinya guys. Jadi ini adalah kondisi pasca kemarau dan kita coba rawat lagi. Namun setelah kemaraunya berlalu, cabai ini tuh mengalami masalah yang baru guys. Dia terserang hama thrips. Jadi sebagian besar daunnya itu keriting. Lalu ada serangan hama kutu kebul guys. Serangannya itu benar-benar parah. Nah saat itu kita coba spray dengan bahan aktif imidacloprid dan juga abamectin tapi tidak mempan guys. Lalu kita coba spray dengan insektisida merek Movento, itu masih tidak mempan guys. Jadi saat cabai ini terserang hama kutu kebul, kita kembali putus asa guys, karena kita sudah coba berbagai jenis merek insektisida dengan berbagai jenis bahan aktif itu tidak mempan. Dulu kita spray Movento sampai 3 kali tapi kutu kebulnya itu tidak kabur guys, tidak mati. Lalu kita coba beli insektisida merek Agus. Waktu itu kita spray sampai 3 hari berturut-turut baru si hama kutu kebulnya ini tuh pada mati. Saat hama ini tuh menyerang, daun-daun tanamannya itu berubah menjadi hitam, buahnya juga kayak kotor begitu, dan tanaman cabai berhenti mengeluarkan tunas baru. Nah setelah cabainya kita selesai spray dengan insektisida Agus, ini cabainya sudah mulai kelihatan sehat. Si hama kutu kebulnya ini tuh sudah tidak kelihatan lagi, daun tanaman cabai juga sudah mulai kelihatan bersih. Terus ada yang penasaran berapa total yang kami dapat dari 650 pohon ini dari awal panen sampai finish. Jadi cabai ini itu mulai produktif, rutin kita petik setiap minggu itu dari usia 4 bulan sampai dia berusia 9 bulan guys. Jadi ada 5 bulan dia produktif. Nah setiap minggu itu kita petik antara 10 sampai 15 kiloan saja. Jadi setiap bulan itu kalau kita kalikan ya, kurang lebih kita dapat antara 40 sampai 65 kilo saja guys. Nah jadi kita kali dengan 5 bulan, total yang kita dapat itu kira-kira 200 sampai 300 kiloan saja. Semuanya sampai dia berusia 9 bulan. Dan ini adalah hasil hitungan kasar guys ya, karena aslinya kita tidak hitung benar-benar, kita cuma coba mengingat-ingat saja. Karena memang waktu itu cabai ini sedikit terbengkalai dan bukan prioritas kami lagi. Jadi waktu itu kami menanam sekitar 3000 pohon cabai di sebelahnya ini, dan itu yang menjadi prioritas kami sehingga cabai yang ini itu terbengkalai guys. Jadi waktu itu jarang kita rawat, jarang kita bersihkan sampai dia seperti ini ya. Waktu itu kita cuma datang kalau mau petik cabai. Tapi meskipun cabai ini itu tidak terawat ya, tapi buahnya itu masih sehat, masih banyak dan masih produktif seperti ini, dan masih rutin kita petik setiap minggu sampai nanti dia berusia 9 bulan. Jadi cabai ini memang sengaja tidak saya rawat dan tidak saya musnahkan juga, karena kita mau lihat seberapa tahan cabai rawit Salok 2 ini. Karena ada yang bilang cabai ini tuh bisa berusia sampai 2 tahun, tapi untuk cabai saya yang ini dia cuma bertahan sampai usia 11 bulan guys. Jadi sejak usia 9 bulan cabai ini tuh mulai mati satu demi satu guys ya, layu kering seperti ini. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari awal, cabai ini itu buahnya tetap sehat ya. Yang selalu bermasalah itu hanya daunnya guys. Kalau buahnya itu sehat terus sampai finish ya, cabai ini tidak ada tanda-tanda penyakit antraknosa atau penyakit jamur. Ada sih 1-2 pohon yang sempat terserang penyakit antraknosa, tapi saat mulai terserang buahnya saya petik semuanya, baik yang sudah matang, yang sehat atau yang masih putih itu saya habiskan semua. Lalu kita spray dengan fungisida, maka
semuanya beres guys. Jadi sampai dia finish, sampai dia berusia 11 bulan, cabai ini tuh buahnya selalu sehat guys. Sayangnya video atau file cabai ini saat dia berusia 10 sampai usia 11 bulan itu semuanya terhapus. Jadi ya di video ini saya hanya menampilkan sampai dia berusia 9 bulan. Aslinya cabai ini bertahan sampai usia 11 bulan dan itu masih rutin saya petik. Nah itu dia guys, perjalanan cabai rawit lokal cuaca ekstrim 2024 ini tuh berakhir di sini. Ini adalah episode terakhir ya. Berikutnya kita masih akan bahas cabai lagi dan kita akan coba bahas cabai rawit lokal Sulteng atau Patalang ya. Jadi ya tetap ditunggu video-video kami selanjutnya.